kepada Kakanda Amel dan Bro Maman. Persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Reza dan juga terima kasih kepada kakak-kakak dan abang-abang yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada malam ini. Terima kasih kepada Riza juga yang sudah dapat hadir pada malam ini dan juga kepada Fahman. Uh, Tunggu sebentar. Okay. Baik, pada malam hari ini aku, Amel dan juga Fahman akan memaparkan rencana program kerja yang akan dilakukan oleh Departemen Kaderisasi untuk 1 tahun ke depan. Sebelumnya, pada kakak dan abang serta teman-teman izin untuk share screen. Zah, kami belum bisa share screen, Zah. Udah bisa belum, Mas? Sebelumnya layarnya udah kelihatan belum? Udah, Zah? Mel. Nah, coba. Ini kelihatan kan? Kelihatan, Mel. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, untuk pemaparan rencana program kerja untuk 1 tahun ke depan Departemen Kaderisasi LDF atau BIP FKIK Unja 2024 dan 2025. Yang insya Allah untuk kepala departemennya aku sendiri Wafi Uni Amerita dari PSPD 22 dan wakil kepala departemennya ada Fahman Imanul Haq dari Keperawatan 23. Nah, untuk kaderisasi sendiri itu dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama ada divisi Diklat, yaitu pendidikan dan pelatihan. Yang kedua ada divisi BKM, Badan Khusus Mentoring, dan juga yang terakhir ada divisi database. Nah, untuk divisi Diklat itu sendiri. Baiklah, untuk divisi Diklat itu sendiri, kami merancang ada 5 program kerja. Yang pertama itu ada Atrium, Annual Training for Medical Student, di mana Atrium merupakan penyambutan maba musref FKIK Unja yang rutin diadakan setiap tahun. Dalam kegiatan Atrium terdapat sesi materi, lomba sosialisasi mengenai ATOBIP dan ATM, sharing mengenai topik-topik yang menarik, serta kegiatan refreshing. Tujuannya untuk penyambutan maba muslim FKIK Unja, mengenalkan atau secara lebih mendalam kepada maba, branding atau BIP, menjalin silaturahmi dengan para maba tahap awal dalam pekaderan. Nah, untuk indikator keberhasilan kuantitasnya, targetnya itu 2/3 dari maba muslim FKIK Unja 2024. Dan sasarannya itu maba yang beragama Islam di FKIK 2024. Untuk timeline-nya, dari kami sendiri, itu karena udah kemarin ada di akhir Agustus atau di awal September
Rencananya itu pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September. Selanjutnya ada kaderisasi Remind. Nah, untuk kaderisasi Remind ini tujuannya yaitu reminder ibadah sunnah yaitu puasa bersama dengan deskripsi reminder ibadah sunnah yaitu puasa Senin Kamis dan puasa Yaumul Bid. Untuk sasarannya seluruh grup yang tergabung atau memiliki hubungan dengan LD atau BFKIK Unja, yaitu grup pengurus, ATM, anggota umum, dan juga Uktivila. Nah, untuk timeline-nya insya Allah dimulai dari bulan Agustus sampai akhir pengurusan. Selanjutnya ada ILBT, Islamic Leadership Basic Training, dengan tujuan pembekalan skill kepemimpinan kepada para kader, pengembangan kedisiplinan individu, serta deskripsinya agenda pelatihan untuk mengupgrade skill dan keterampilan leadership kader-kader atau BIP, terdiri dari sisi materi, tugas-tugas, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk pengembangan jiwa kepemimpinan kader. Untuk indikator keberhasilannya, targetnya 50 orang dengan sasaran ATM dan juga pengurus, insya Allah pengurus angkatan 2023. Untuk timelinenya belum kami putuskan. Selanjutnya ada sohib, silaturahmi alumni atau BIP. Tujuannya untuk menjalin silaturahmi dengan para alumni, meningkatkan semangat juang dakwah dalam kepengurusan. Deskripsi kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dengan aktivitas berupa sharing dan buka bersama dengan para alumni atau BIP. Indikator keberhasilan kuantitasnya 2/3 pengurus dan 20 alumni. Sasarannya pengurus dan juga alumni atau BIP. Untuk timelinenya insya Allah bulan Ramadan tahun 2025. Selanjutnya ada MUBAS, Musyawarah Besar, dengan tujuan pembahasan adab musyawarah LPJ Departemen periode 2024-2025, pemilihan ketua umum, dan juga pemilihan DPF. Selanjutnya untuk deskripsinya, serangkaian acara di penghujung kepengurusan yang membahas mengenai adab musyawarah LPJ Departemen periode 2024-2025, pemilihan ketua umum, pemilihan DPF, serta pembahasan lainnya yang dianggap penting. Indikator keberhasilan kuantitasnya 2/3 pengurus. Untuk sasarannya seluruh lapisan yang tergabung atau memiliki hubungan dengan LD atau BIP FKIK Unja. Nah, selanjutnya masuk ke divisi yang kedua, yaitu BKM, Badan Khusus Mentoring. Yang pertama itu adalah mentoring pengurus, dengan tujuan meningkatkan wawasan mengenai ilmu agama, monitoring ibadah sunnah pada para kader, meningkatkan dan menjaga giroh kader. Deskripsinya, program pembinaan para kader untuk meningkatkan wawasan mengenai ilmu syar'i dan ilmu agama sebagai penjagaan ruhiyah kader. Untuk indikator keberhasilan kuantitasnya dilaksanakan minimal 1 bulan sekali, dan jika bisa diusahakan 1 minggu sekali. Untuk sasarannya seluruh pengurus, dan untuk timelinenya dimulai pada bulan September atau Oktober sih sampai akhir kepengurusan. Selanjutnya ada Coach Academy. Tujuannya itu menyiapkan pengurus agar siap menjadi coach. Deskripsinya memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para coach agar siap membimbing mahasiswa baru FKIK Unja 2024. Indikator keberhasilan kuantitasnya minimal 3 kali pelatihan coach. Sasarannya pengurus yang menjadi coach. Masing-masing prodi ada menjadi coach. Kalau bisa minimal itu 3 orang per prodi. Untuk timelinenya belum kami putuskan juga. Yang selanjutnya itu ada kelompok coaching. Tujuannya membantu maba dalam beradaptasi dengan kehidupan kampus, menjadikan coach sebagai sahabat sharing coaching. Deskripsinya, kelompok belajar per prodi di mana coach memberikan bimbingan, pendampingan, dan pembinaan awal kepada mahasiswa baru FKIK 2024 dalam pengenalan kehidupan kampus. Indikator keberhasilan kuantitasnya semua anggota atau bebas muda dan dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan. Sasarannya atau bebas muda 2024 dengan timeline insya Allah Oktober sampai akhir kepengurusan. Nah, untuk divisi yang terakhir itu ada database. Yang pertama, prokernya ada data keaktifan kader. Tujuannya monitoring kehadiran dan keaktifan para kader. Di akhir periode memberikan sertifikat kepengurusan dan penindaklanjutan bila kader sering absen dalam kegiatan atau BIP. Deskripsinya, pendataan kehadiran para kader dalam rapat departemen maupun kegiatan dan acara atau BIP. Data keaktifan ini diisi oleh BPH masing-masing departemen sesuai format yang diberikan Departemen Kaderisasi. Indikator keberhasilan kuantitasnya follow up 1 kali sebulan dengan sasaran seluruh pengurus. Untuk timelinenya dihitung sejak rapat pertama departemen. Program database yang kedua itu ada teman hidup.
terlindung dari futur. Memasangkan satu persatu pengurus sehingga memiliki teman yang berbeda departemen, prodi ataupun angkatan. Sasarannya seluruh pengurus. Untuk timeline-nya juga belum diputuskan. Selanjutnya ada atau bebas muda. Tujuannya persiapan pembentukan kelompok coaching sesuai prodi dengan deskripsi merekap data-data mahasiswa baru Muslim FKIK sebelum Atrium dan setelah Atrium. Atau bebas muda adalah mahasiswa baru Muslim FKIK Unja yang telah mengikuti rangkaian acara Atrium. Untuk sasarannya maba Muslim FKIK 2024 dengan timeline September, insya Allah. Selanjutnya ada mutabaah yaumiyah, membangun kebiasaan baik untuk menjalankan ibadah baik wajib maupun sunnah secara maksimal sebagai pengingat untuk masing-masing pengurus. Deskripsinya, mutabaah yaumiyah merupakan satu proker yang berkoordinasi antara BPH Kaderisasi, BPI, dan DPF untuk membuat spreadsheet terkait ibadah rutin harian yang dipantau atau dievaluasi setiap 1 bulan sekali. Untuk pembuatannya dilaksanakan oleh DPF. Sasarannya seluruh pengurus periode 2024-2025, timelinenya insya Allah September sampai akhir kepengurusan. Selanjutnya, data pengurus, alumni, dan nomor penting sivitas akademik. Sebelumnya di sini ada, tahun sebelumnya itu ada proker milad pengurus. Nah di sini aku masukin langsung ke data pengurus karena itu bisa sejalan, di mana tujuannya itu milad pengurus untuk postingan feed Instagram, Staff of the Moon, insya Allah dengan syiar, terus sebagai pendataan memudahkan menghubungi para alumni ketika akan dilaksanakannya proker sohib, mengumpulkan seluruh ketua umum dari awal periode sampai periode yang sedang berlangsung dengan tujuan menjaga silaturahmi. Selanjutnya ada data sivitas akademik kampus. Untuk deskripsinya, pendataan pengurus tahun ini dan alumni pengurus atau BIP di tahun-tahun sebelumnya. Data didapat di form pendaftaran pengurus data tahun sebelumnya dan melalui PC serta melalui Instagram dan mencari nomor WhatsApp terkait. Untuk sasarannya seluruh ketua umum atau BIP sejak tahun 2007 sampai 2024, lalu pengurus atau BIP periode 2018 2019 sampai dengan 2024 sampai 2025 dan nomor-nomor penting sivitas akademik. Timelinenya insya Allah September sampai akhir kepengurusan. Baik, sekian. Terima kasih pemaparan dari kami. Untuk Reza, Gina, Kakak, dan Abang, apakah ada tanggapan sebelumnya? Oke, syukur Mel. Mungkin dari Kak Nada dulu, Kak. Ada tanggapan nggak, Kak? Oke, syukran Yeza Amel. Nah, jadi tadi kakak sedikit notice untuk yang beberapa proker. Jadi untuk yang proker ini kalau bisa Amel dari awal tuh udah Amel sama Faman kasih kayak indikatornya tuh dalam bentuk persentase. Jadi nanti waktu LPJ-nya udah bingung lagi kayak Kak Uwi kemarin. Nah, boleh nanti kakak kirim LPJ yang ada persentase. Waktu itu kakak LPJ farmasi waktu kakak di himpunan itu ada contoh persentase. Jadi bisa dilihat kayak misalnya kegiatan atrium, target pesertanya berapa, itu presentasinya berarti kepanitiaannya berapa persen, terus pesertanya berapa persen gitu, terus pelaksanaan kegiatannya berapa persen. Jadi nanti waktu di akhir bisa dilihat kalau seandainya pesertanya mencukupi persennya, terus kegiatannya terlaksana sama panitianya berhasil, berarti udah cukup indikatornya 100% gitu. Jadi nanti nggak bingung ke depannya gitu kan. Nah, terus yang tadi di proker Mubes itu yang mengenai penetapan DPF itu dihilangin baik di deskripsi Mubes apa ya? Tujuan atau deskripsi tadi ya, yang ada DPF-nya itu dihilangin karena di Mubes itu nggak ada pemilihan DPF karena DPF itu dipilih dari keputusan DPF sebelumnya. Jadi itu nggak ada kaitannya dengan Mubes kecuali BPH ya. Nah, terus yang tadi kan timeline TH tuh masih bingung nggak sih mau kapan dimulainya. Nah, kalau saran kakak yang untuk TH itu kan teman hidup kalau bisa setelah oprek pengurus terus ada pengumuman pengurusnya kan udah ada data pengurus itu disegerakan aja. Jadi nanti waktu ada kegiatan dari departemen lain tuh kita udah langsung punya planning dan kalau bisa TH ini dijelasin ke pengurus baru tujuan ada TH ini apa, nanti gimana sistem TH itu gitu. Jadi
nanti bakal mempermudah dari entah itu kadep wakadep ataupun dari kaderisasi gitu. Atau kalau mau ngelihat dulu kan pemasangan TH kan dilihat dari keaktifan kader juga ya. Boleh tuh dulu sebulan setelah itu atau setelah beberapa kegiatan baru dibuat TH-nya boleh juga. Oke, terus yang kelompok coaching itu kan kita selalu, bukan selalu, iya bisa dibilang beberapa tahun ini coaching itu kan agak kurang maksimal ya berjalannya gitu. Nah, kalau bisa dari pelatihan coaching itu dari pemilihan coachnya lah dulu, pemilihan coachnya benar-benar dipilih orang yang kira-kira bisa bertanggung jawab dan kelompok mentoringnya tuh aktif gitu. Jadi nanti mudah, kontrolnya tuh juga lebih mudah dan mereka pun bakal lebih paham gimana sih proses alur coaching gitu. Nah, untuk yang pelatihan yang coaching academy itu masih bisa dijalankan sebelum eh, coaching itu berjalan. Nah, untuk pembentukan kelompoknya kalau bisa disegerakan. Jadi setelah atrium, terus nanti disegerakan oprek ATM, baru langsung dibentuk coachingnya gitu. Jadi yang ATM pun nggak bingung mereka harus ngapain gitu kan. Nah, yang coachingnya juga kalau sekali pelatihan pertama itu cukup sih untuk pengantar gimana ngejalanin coaching kalau menurut kakak. Hmm, wait, wait. Terus gitu dia. Nah, yang masih dipertimbangkan yang Amel tadi kirim ke itu kakak baru baca yang malam ini yang proker kaderisasi yang mau ditransfer itu kan masih ada yang beberapa yang dipertimbangkan. Kalau SBT itu menurut kakak boleh sih kalau seandainya memang ada yang bisa menghandle boleh dihandle oleh departemen lain. Terus kalau yang safari ilmu itu memang baiknya di itu di departemen baru karena kan itu berhubungan sama pengkaryaan ya. Jadi safari ilmu kalau bisa ditaruh ke situ aja. Nah, terus coach academy, nah ini baiknya memang kita yang pegang kan tadi udah masuk di proker kita. Terus temu ramah ATM ini juga masih harusnya dipegang kaderisasi karena berhubungan sama pengkaderan juga. Terus ya yang mutabaah yamiah tadi kan udah masuk juga ke proker. Nah, yang mutabaah yamiah tuh kendalanya kemarin kan soal progresnya udah terfollow up ya ke apa ya ibaratnya nggak rajin rutin juga ngecek dari kaderisasi. Nah kalau bisa nanti dikasih PJ-nya itu satu atau dua orang buat memang benar-benar fokus di mutabawiyah karena kan baiknya memang kemarin tuh per berapa bulan itu tuh dinaikin tingkatannya. Jadi dari yang rendah dulu terus kita naikin dari amalannya umiyahnya tuh makin agak diperbanyak gitu. Terus yang mentoring satu lagi, nah yang mentoring itu sebenarnya buat mentoring itu baiknya 3 bulan sekali tuh rolling rolling itu loh Murobi. Jadi dari kaderisasi kalau bisa nanti di follow up-nya tuh bener kayak maksudnya tiap 1 bulan sekali itu memang benar-benar di follow up. Jadi kalau seandainya ada ketahuan dari kelompok likoknya itu nggak jalan, langsung diganti aja murabinya. Ditanyakan kalau seandainya dari amelnya bingung atau dari BKM-nya bingung, nanti tanyain ke salah satu murabi. Kalau Amel punya murabi, silahkan tanyain ke murabinya. Nah, biasanya murabi itu punya akses sendiri gitu. Jadi mereka bakal tahu mana murabi yang masih belum megang atau mana murabi yang masih punya kesempatan buat megang gitu. Nah, jadi kaderisasi itu bisa tanya ke murobinya masing-masing gitu. Nanti minta murobi sama murobinya gitu. Itu sih dari kakak. Cukup kembalikan ke Amel dan Reza. Ya Kak, syukur Kak. Mungkin dari Amel ada tanggapan Mel? Mungkin barangkali ada yang ditanyakan. Sebelumnya kasih ke Kak Nada. Untuk yang pertama untuk TH ya Kak. Tadi kan kami juga udah karena Kak Wi nggak bisa hadir, jadi kami ada nanya juga kan untuk TH tadi itu. Nah untuk dari Kak Wi sendiri, TH itu tuh kan dibentuk kemarin karena emang kurang itu kan Kak, kurang aktif dari pengurusnya. Makanya itu diadakan TH. Nah kalau misalnya emang dari awal pengurusnya itu udah aktif, TH itu nggak apa-apa, nggak dijalankan. Itu kalau pendapat Kak Uwi tadi. Terus untuk
mutaba'ah yaumiyah. Yang mutaba'ah yaumiyah itu kan kemarin itu nggak efektif kan karena ada pakai spreadsheet kan Kak. Nah, kalau untuk dari spreadsheet itu dari pengurus sendiri kan memang inisiatif untuk mengisinya itu kurang. Gimana kalau misalnya mutaba'ah yaumiyah ini kita pakai sistem chat aja. Jadi nanti itu masing-masing stafnya itu ngelapor ke BPH-nya. Misalnya yang staf akhwat itu ngelapor ke BPH akhwatnya, yang ikhwan itu ngelapor ke BPH ikhwannya. Nanti kan itu tuh bakalan dilaporkan 1 kali seminggu. Nah, nanti dari PJ kaderisasinya itu mengingatkan masing-masing BPH-nya. Itu sih Kak tadi dari Kak Uwi sarannya. Terus untuk Coach Academy. Nah, Coach Academy ini kan dari tahun kemarin kami kan juga jadi coach itu tuh gimana ya Kak? Jujur kami kurang paham gimana jalannya Coach Academy ini. Jadi tuh kami ragu, makanya tuh di list pertama itu Coach Academy kami bilang tanyakan lagi karena emang ragu Kak jalannya itu gimana nantinya. Soalnya untuk silabus sendiri, silabus dari Coach Academy kami udah nanya ke Uwi juga tadi, kami dan Fahman itu nggak bisa buat silabusnya. Jadi itu gimana ya Kak bagusnya. Terus untuk SBT, yang SBT itu kan kami bilang kalau bisa dioper ke departemen lain. Nah kami kan buat saran di situ tuh kajian atau takmir. Sebenarnya emang udah dikajian kan SBT ini, kajian dan kaderisasi. Kami ngoper ke takmir itu karena pertimbangannya untuk proker takmir yang memang tempat berkumpulnya seluruh anggota takmir tuh kan dari tahun kemarin tuh nggak kelihatan. Misalnya kan ada sih bersih-bersih masjid, tapi kan itu cuman ya udah itu fokus ke kerja untuk bersihin masjid. Nah, sedangkan untuk yang anak takmir yang memang berkoordinasi satu departemen itu kan dilihatnya belum ada. Nah, makanya tuh kami menyarankan SBT itu dioper ke takmir. Terus apa tadi lagi ya? Oh, untuk data pengurus dan alumni atau BIP, data pengurus, alumni, sama nomor-nomor penting. Itu kan kami gabungkan, Kak, yang untuk milad pengurus juga. Nah, itu kami masih ragu bagusnya milad pengurus itu dipisah atau enggak. Soalnya kalau menurut kami jujur itu masih bisa sejalan. Tapi tuh ada yang kalau Kak Uwi bilang itu berdiri sendiri aja untuk milad pengurusnya. Apa tadi lagi? Terus temu ramah. Tadi kan temu ramah itu emang di Kadri kan Kak, kalau kata Kak Nada tadi. Nah, temu ramah itu kan diadakan kemarin karena emang kelompok coachingnya nggak jalan. Tapi kalau misalnya emang kelompok coachingnya di tahun ini udah jalan dari awal, temu ramah ini menurut kami nggak apa-apa nggak diadakan. Tapi kalau emang nggak jalan kayak tahun kemarin atau emang ada beberapa kelompok yang jalan tapi beberapa lagi enggak, itu emang harus diadakan temu ramah ATM. Gitu sih Kak dari kami. Kami kembalikan ke Reza. Skor Mel. Gimana Kak Nada? Oke, kakak izin nanggapin sedikit ya. Oke Kak. Untuk yang mutaba'ah yaumiyahnya tuh, jujur kakak agak ragu sih kalau sistemnya ngechat gitu ya Mel ya. Ya, wallahi kita nggak tahu kan. Maksudnya prosesnya tuh alurnya tuh bakal lebih banyak melibatkan orang lain kayak kaderisasi nanti nge-follow up ke Amel. Nah, PJ-nya nge-follow up ke Amel. Amel follow up ke BPH. BPH-nya nge-follow up ke anak-anaknya. Anak-anaknya balik lagi ke BPH, BPH ke Amel, Amel ke yang PJ tadi gitu. Nah, jadi itu tuh bakal kita nggak tahu di mana yang bakal terkendala gitu kalau seandainya ada banyak alur kayak gitu. Nah, boleh nanti dipikirin lagi kalau seandainya
kayak gitu apakah efektif dari Amelnya kan karena kan kita nggak tahu struggle-nya kadep gitu kan di kemudian hari kita nggak tahu juga kan gimana ya jadi itu bisa aja bakal jadi kendala juga gitu kan. Nah terus yang coach akademik itu sebenarnya nanti kalau seandainya Amel bingung kan soal silabusnya itu gimana ya boleh soalnya coaching ini kan yang setahu kakak yang paham banget dan biasanya banyak ide-ide inovatif itu Kak Gina. Boleh nanti tanyain Kak Uwi juga kayak mana dari Kak Gina. Kayaknya itu belum ada ya silabus. Tahun lalu nggak ada silabus juga ya Mel? Nggak ada, Kak. Itu yang dari Arahman kalau kami nggak salah, Kak. Kemarin itu yang dikasih ke coach. Oh iya iya iya. Itu boleh sih dari ntar konsultasinya boleh sama Kak Gina soalnya Kak Gina yang lebih paham soal coaching kayak gini. Nah, yang kalau seandainya ada dari Arahman itu apa ya ibaratnya tuh diperkecil lah dipermudah gitu kadang kan di Arahman tuh mereka kompleks banget gitu nah susah buat diterapin nanti boleh dirinciin lagi mana yang kira-kira masuk ke kita buat baru-baru di coaching gitu tuh itu yang coach terus apa lagi tadi ya hmm, TH ya boleh sih tapi sebenarnya TH kan ya tapi pasti bakal ada yang kayak mana ya kayak kadang tuh kita tuh butuh someone buat terus ngajak kita nggak sih kayak saling ingetin kalau menurut kakak TH ini kita cuman nanti kita bikin aja kan pemasangan-pemasangan pemetaan yang kayak gitu kalau seandainya memang masih bisa lebih baiknya bagusnya pakai gitu kan sebelum orang-orangnya benar-benar ngilang kita antisipasi dulu gitu buat TH ini karena kan TH itu juga diambil setelah safari ilmu dengan mana ya fakultas mana ya kemarin Olive mana gitu nah itu kan bagus dirasa bagus jadi makanya diterapin juga kan nah terus yang untuk em, temu ramah itu ya boleh sih kalau seandainya memang berat untuk ngadainnya dan lagi banyak event itu selagi coachingnya aman insya Allah aman nanti berarti puncaknya di ILBT aja itu udah cukup kalau yang temu ramah sih berarti temu ramah ini kalau seandainya memang Amel masih tidak ingin menargetkan untuk dilaksanakan lebih baik di perencanaan proker ini nggak usah Mel jadi nanti waktu di LPJ-nya pun Amel nggak mempertanggungjawabkan hal itu gitu kan karena bisa aja itu bakal jadi proker tambahan gitu kan ya sih kalau dari kakak cukup. Oke, Kak. Dari Amel, ada yang mau dikomentari lagi, Mel? Sebelumnya makasih Kak Nada. Udah sih kalau dari aku. Oke, lanjut ke Bang Andri. Oke, syukron Reza atas kesempatannya. Oke, mungkin makasih ya Kak Nada atas penyampaiannya dan saran dan semacamnya. Oke, mungkin dari Abang sedikit nambahin aja terkait pertama saran sih, Sohib mungkin bisa dioper juga ke pengabdian dan pengetahuan. Karena kan konsepnya juga apa ya silaturahmi alumni dan itu juga bisa masuk ke sana gitu loh. Nah itu sama dengan dan juga bisa dioper lah ke sebelah biar kalian juga nggak kebanyakan. Nah untuk yang coaching dan coach akademik itu dijadiin satu aja gitu loh, biar nggak terlihatnya nggak banyak kan itu juga sama. Nah berkaitan kalau yang sebenarnya kan yang di komen tadi yang nggak ada kurikulum itu kan coach akademiknya, bukan coachingnya Kak. Kalau coachingnya memang kok tahun lalu itu udah ada sih kurikulumnya atau apanya. Walaupun itu kita pakai yang dari eh dari Arahman, entah dari yang mana ya kemarin tuh tepatnya. Ada untuk yang kurikulum yang coaching dan mentoring. Sedangkan yang coach akademiknya yang nggak ada. Kan coach akademik itu cuma 3 kali sebenarnya. Nah itu yang nggak ada silabus atau macamnya gitu loh kalau pembahasan tadi ya. Nah, terus apa lagi ya? Saya coaching data pengawasan TH. Nah, TH ini ya sebaiknya memang tetap ada gitu loh, biar eh ya kita nggak tahu sih apakah nanti akan tetap berjalan mana seperti yang disampaikan Kak Nada tadi sih sebenarnya untuk TH. Tapi
Tapi baiknya tetap ada. Jadi nanti disesuaikan aja. Kalau misalkan yang teman-teman udah tahu tuh angkatan dua-duanya, angkatan 22 udah tahu gimana tingkah lakunya. Angkatan 23 juga sebagian udah tahu. Nah, yang angkatan 23 yang belum tahu gimana orangnya, apakah rajin atau tidak, ya tinggal dipasangin dengan angkatan 22 aja gitu loh. Jadi nggak akan ribet. Kalaupun mau dievaluasi 1 bulan, 1 bulan perjalanan kepengurusan ya monggo nggak apa-apa. Tapi sebaiknya tetap ada. Tapi kalau mau dimulai dari awal biar perkenalan dan nggak butuh waktu lama ya silakan aja gitu loh. Terus terus untuk mutaba'ah yaumiyah, kalau menurut abang nggak efektif kalau lewat chat. Kalau mau diubah ya ganti dengan GFrom aja, kayak 2 tahun yang lalu. Nah itu GFrom dan itu memang dalam 1 minggu sekali. Kalau mau dalam 1 GFrom aja, bedain nanti di apanya ya, di part-partnya gitu loh. Kalau Ikhwan nanti dia pindah ke sana gitu loh. Nah jadi dalam 1 GFrom itu udah Ikhwan dan Akhwat gitu loh. Jadi nanti datanya terekap sekalian gitu. Nah kalau itu kan lebih mudah lagi. Sedangkan kalau 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 spreadsheet mungkin memang sebagian nggak bisa ngeakses dan semacamnya. Nah sebaiknya memang dipindahin ke GFrom aja. Tapi memang kita harus update terus siapa yang udah ngisi atau siapa yang belum. Itu ya dari PJ-nya nanti ngingatin ke BPH, ke Amel dan Fahman mungkin. Nah, dari Amel dan Fahman mungkin ngingatin juga ke BPH masing-masing. Tahu sebaiknya juga pas tahun ini kan itu kalau abang pribadi itu ngirimnya tiap tiap hari sih kalau karena kan pengisian untuk tahun ini tuh setiap hari tapi karena satu dan lain hal ya akhirnya baru nggak dijalankan lagi. Nah makanya kalau sebaiknya kalau memang pengisian dalam 1 minggu ya kirimnya ya setiap hari Senin misalnya dikirim atau setiap hari Sabtu dikirim, ya itu rutin dikirimnya gitu loh ke grupnya masing-masing, jadi nggak jangan sampai miss salah satunya. Itu untuk yang mutabah ilmiah. Hmm, Apalagi ya? Itu aja sih kayaknya. Oke Bang. Gimana Mel? Cukup? Cukup. Makasih Bang Andre. Fahman mungkin ada yang mau ditanya? Aku bang. Oke, oke Mel. Berarti giliran aku ya Mel. Sebentar. Udah kelihatan kah? Udah. Kelihatan bang. Oke. Nah, yang pertama kalau dari Reza dulu izin bahas tentang milad dulu ya Kak, Bang, dan teman-teman. Bertanya apakah boleh seorang muslim Kedengeran enggak suaranya? Dengar. Oke. bertanya apakah boleh seorang muslim bersyukur dengan hari kelahirannya dengan berbagi-bagi makanan apa ini yang kadang dengan merayakan ulang tahun. Maksudnya apa ini? Dikesankan ya. Dan apakah boleh memakan makanan yang diberikan orang yang merayakan ulang tahun walaupun dia muslim? Sama saja ya, sama saja dengan ulang tahun. Anda tanya langsung aja apa hukumnya ulang tahun gitu kan. Ya setahu saya tidak boleh, setahu saya. Dan tidak usahlah sibuk dengan ulang tahun ini. Kenapa sibuk dengan ulang tahun? Gitu kan. Kalau Anda tidak ulang tahun kenapa? Coba saya tanya. Kalau nggak ulang tahun umurnya jadi pendek. Ya, atau badannya tinggi jadi pendek. Nggak ada.
Nabi SAW nggak pernah rayain ulang tahunnya, nggak usah sibuk ulang tahun tiap tahun gitu kan. Hanya ikutin orang-orang kafir ulang tahun, itu acaranya orang kafir, bawa kue, tiup, nyanyi-nyanyi, suruh minta apa pada saat itu. Nggak ada dalam Islam itu. Nabi SAW tidak pernah rayain hari lahirnya, nggak juga sahabat, nggak juga tabiin, nggak juga orang-orang soleh. Yang rayain ulang tahun orang kafir, berarti Anda contohin mereka. Orang soleh kita nggak ada yang rayain, gitu kan. Dan begini, ikhwas sekalian. Kalau Anda hadir di majelis ilmu, mohon maaf, ini saya bahasakan ya. Ini bukan seremoni, ini Anda hadir di sini. Ini bukan untuk ngeramein saja. Antum sudah duduk 2 jam, pegel juga kakinya pasti, gitu kan. Ini bukan datang hanya untuk sekedar, oh ustadznya bagus ya, oh materinya bagus ya, oh ini bukan. Oh ajakan teman saya, jangan itu ikhwah dan akhwat sekalian. Saya datang untuk mengetahui hukum Allah dan saya terapkan dalam kehidupan saya. Itu pentingnya majelis ilmu. Kalau antum hadir di majelis ilmu, ada orang 10 tahun majelis ilmu, majelis taklim tiap hari, tiap minggu mungkin, tapi tidak berubah-berubah. Enggak ada manfaat ilmu itu buat dia. Apa manfaatnya? Ikhwah sekalian, masalah ulang tahun memang tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW, tidak pernah contoh dari para sahabat. Yang ada dari orang-orang kafir, kita tahu kan ulang tahun dari orang kafir, sampai sering memang bahasa Inggris, ya. Tapi birthday memang begitu, memang dalam bahasa Inggris, nggak ada dalam bahasa Arab tuh, gitu kan? Memang dalam bahasa Inggris nanti diterjemahkan, nyanyi-nyanyinya pun sama, tiup lilinnya juga sama, tasyabuh. Apa kata Nabi SAW? Man tasyabah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi satu kaum maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Untuk apa ikhwah? Tanya begini, kalau saya tidak ulang tahun kenapa? Nggak ada apa-apa. Kalau saya tidak ke diskotik sama teman saya malam, kenapa? Nggak apa-apa, nggak ada. Bukan tangan kita putus, kepala kita jadi gundul, enggak. Nggak ada yang rugi, gitu kan? Malah bagus tidak menjalankan sesuatu yang tidak dicontohkan dalam agama. Jadi saran saya nggak usah, gitu kan? Kalau dalam Islam kita mau keluarkan ada istilah ulang, kita bukan ulang tahun, ulang detik. Karena kita nggak bisa jabat jaminan tiap detik ini kita setiap saat nih malaikat maut mengejar kita, kan gitu. Kata Nabi SAW, hati-hatilah di belakang kalian ada malaikat yang tidak pernah, yang sangat cepat, tepat, dan kalau sudah datang tidak pernah terlambat sedikit pun. Itu yang harus dikhawatirkan. Dia lagi ngejar kita nih malaikat nih. Tinggal tunggu waktunya sambar selesai, dicabut ruhnya mati, gitu kan. Jadi kita ini sebenarnya ulang detik bukan ulang tahun, gitu kan. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Saya sarankan begitu. Sama aja nanti, oh hanya untuk mengingat dibahasakan sekarang supaya lebih ada syar'inya, gitu kan. Dikatakan milad, bukan ulang tahun. Nah, miladnya lah, membagi-bagi makanan sebagai tanda syukur. Tanda syukur itu ya tiap hari kita bersedekah, bukan setiap tahun ya. Gitu ya, Wah, penjelasan dari Ustadz Khalid tentang milad. Jadi kesimpulannya, tentang milad ini memang ada khilaf di antara para dai, banyak khilaf di antara para dai dan sedikit khilaf di antara para ulama. Itu memang maksudnya khilaf ini perbedaan pendapat ya, Wah. Dan memang kalau yang Reza tahu itu pendapat terkuat, milad ini sebaiknya tidak dilaksanakan nih, Wah. Nah, kalau saran dari Reza sendiri, sebaiknya tidak usah mengumpulkan data milad ini. Teman-teman sibukkan saja dengan kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain insya Allah sudah cukup untuk menyibukkan kegiatan teman-teman. Teman-teman fokus saja untuk kegiatan tersebut. Yang kedua, kita melaksanakan tugas ini tentu kita mengharapkan suatu keuntungan ya. Keuntungan ini bisa dari pengalaman, dan tentu yang paling kita harapkan yaitu amalan kita yang kita kerjakan di organisasi ini diterima dan mendapatkan balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan syarat amal itu baik dan diterima itu tidak cukup memang dengan niat yang baik saja. Juga ada, kita perlu menyontoh eh, apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang di dalam banyak hadis beliau menyebutkan bahwa suatu amalan yang tidak ada contohnya dari beliau, suatu amalan ibadah maksudnya, tidak ada contohnya dari beliau, maka amalan tersebut tertolak. Juga ada di riwayat lain beliau mengatakan bahwa amalan yang tidak dicontohkan dari beliau, maksudnya amalan ibadah, itu merupakan perbuatan yang sesat. Maka kalau dari saran aja, ini sebaiknya tidak usahlah mengurus tentang milad-milad itu dan tidak usah dikumpulkan datanya. Teman-teman fokus di kegiatan yang ada saja. Cuman ini hanya saran saja. Kalau teman-teman masih mau mengerjakan, ya silakan. Tapi itu tanggung jawab masing-masing ya, Iwa. Oke, lanjut. Yang kedua tentang SBT. Ya, karena SBT ini rencana yang tadi dioper ya. Mungkin pembahasan lebih dalamnya di departemen yang dipindahkan, dan Reza setuju dengan Amel tadi bahwa ini akan dipindahkan ke Kadri. Rencananya SBT ini memang akan ada sedikit perubahan ya Iwa tentang mekanismenya. Dari zikir pagi yang biasa dilaksanakan itu rencana akan diubah menjadi sholat subuh berjamaah, diawali dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Razi. Dan memang yang ahwat itu untuk sholat subuhnya dianjurkan tetap di rumah, yang ikhwan saja yang diutamakan di kampus. Dan itu memang eh, terutama yang dekat-dekat di kampus saja ya, karena memang untuk masjid kita Ar-Razi ini akhir-akhir ini memang cukup
apa ya berkurang sholat berjamaahnya di sana, dan harapannya dengan kegiatan tersebut bisa lebih memakmurkan lagi di masjid kita. Dan rencananya setelah sholat subuh itu nanti kita lanjutkan dengan zikir dan murojaah. Akan tetapi zikirnya itu zikir sendiri-sendiri ya Hiwa, karena itu memang dalil terkuat dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak mencontohkan sesuatu melainkan pasti ada hikmah yang terkandung di balik kegiatan tersebut, dan apa yang disampaikan oleh beliau itu merupakan hanya terusan, bukan hanya bukan dari pemikiran beliau, tapi dari perintah Allah Ta'ala. Dan pastinya Allah sebagai yang paling tahu tentang keilmuan, dia pasti memerintahkan sesuatu itu berdasarkan ilmunya yang luas. Tentu ada alasan yang banyak, walaupun seandainya kita belum mengetahui. Jadi kesimpulannya, untuk zikirnya itu rencananya akan dilaksanakan di Ar-Razi, mulai dari setelah Ba'da subuh tadi sampai dengan jam 7. Dan Ahwat memang kemungkinan eh, dianjurkan datang baru jam 7 tadi. Jam 7 itu nanti dilanjutkan dengan deep introduction dan sedikit penyampaian nasihat dari teman-teman yang memperkenalkan diri. Oke, yang selanjutnya ILBT. ILBT ini sepertinya belum ada yang mau dikomentari. Untuk proker HOT ini perlu dilaksanakan. Kemudian yang nomor 6, studi banding. Apa ya tadi? Pokoknya itulah yang intinya tentang apa, tukaran ide kegiatan proker ya, dengan univ-univ lain. Itu kalau bisa nanti kita juga minta apa ya PPT atau dokumennya gitu. Jadi selain videonya yang di Zoom itu kita record, kita juga ada apa ya PPT dan dokumen dari kegiatan-kegiatan mereka gitu. Nanti rencananya itu insya Allah kita arsipkan sehingga kita bisa apa ya baca-baca dan evaluasi gitu. Dan juga jadi sebuah sumber ide kita gitu ya untuk kedepannya dan juga kepengurusan selanjutnya. Dan memang kadang ide ini tidak muncul apa ya instan gitu, hasil dari hasil dari kita Zoom mungkin belum kepikiran di Zoom tersebut, tapi kalau kita punya dokumennya kita baca-baca lagi gitu. Nah, biasanya kalau dari sendiri itu ada aja gitu kepikiran tentang suatu hal yang mungkin bermanfaat gitu kalau diterapkan di kitanya. Oke, terus proker BKM perlu. Kemudian, oh ya, untuk coaching, coach academy, HRD survei, dan mentoring itu dari Reza sendiri kepikirannya gimana kalau diintegrasikan aja gitu ya. Jadi gini, untuk apa ya? Coaching, mentoring, coach academy. Untuk coaching dulu misalnya. Di coaching itu kan kita ngumpul di suatu tempat untuk pengurus ya kalau nggak salah kalau coaching ini. Sedangkan mentoring ini untuk apa? Eh, atau bebas mudanya. Benar nggak? Avanza kebalik coaching Oh, untuk balik kan? ATM, mentoring untuk pengurus. Oh ya gitu ya. Misalnya kita ambil contoh dulu ya. Coaching. Coaching. Nah, di coaching ini kan tadi kayak yang disebutkan kan ada kan kalau bisa dipilih itunya coachnya dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau bisa ini nih kayak digabungkan aja gitu lah. Jadi di coaching ini juga ada materi yang coach akademinya gitu. Jadi si pas coaching ini kita buat kayak apa ya? Bisa dibilang silabusnya sih. Bisa dibilang kayak silabus gitu. Tapi yang apa ya? Disederhanakan aja gitu ya. Maksudnya disederhanakan tuh nggak terlalu apa ini, nggak terlalu apa ya? Yang kayak ribet-ribet gitulah. Intinya ada ide materinya aja gitu. Ide materinya aja apa kira-kira yang butuh dijelaskan di coaching itu dan alasannya gitu. Alasannya kalau bisa ilmiah ya. Misalnya misalnya apa ya? Di coaching kita perlu adain
coach akademinya, karena di di apa namanya tuh kepengurusan selanjutnya kita perlu melanjutkan, meneruskan lah, mewariskan coach-coach yang bisa mendidik adik-adik kita gitu ya. Maksudnya tuh alasannya tuh apa ya, jelas gitu, nggak ngawang-ngawang gitu. Nah, selain itu di coaching ini kita gabungkan juga nih HRD surveinya gitu. Kira-kira skill apa ya? Nah, kalau aku mikirnya Kadri ini dia fokus di bidang soft skill. Sedangkan di PDPI, departemen yang baru itu dia fokus di bidang hard skill-nya gitu. Nah, jadi di HRD survei ini kalau bisa di pengurusnya juga disurvei gitu. Skill-skill apa nih ya yang diperlukan gitu. Diperlukan kira-kira selama jadi pengurus, selama jadi mahasiswa, apalagi yang ini ya, yang akan membimbing adik-adiknya gitu. Contoh materinya itu time management, apa ya, berpikir kritis, nah kayak kayak gitulah. Nanti di list aja gitu, di list di silabusnya itu skill-skill apa yang perlu dipelajari gitu ya. Nah, nanti di coaching itu kalau bisa selain bahas materi-materi dasar yang kayak di biasanya ya, aku sebenarnya ini eh, karena belum di tahun aku tuh mentoringnya tuh nggak terlalu berjalan gitu ya bisa dibilang. Jadi kayak belum terlalu paham gitu apa aja yang dibahas. Tapi selama yang terjadi kemarin, mentoringnya tuh bahasnya tuh random gitu. Nggak ada kayak apa ya, struktur khusus gitu, bahas ini, kemudian intinya tuh nggak struktur gitu lah. Nah, kalau bisa di tahun tahun ini itu coaching atau mentoringnya itu dibuat terstruktur gitu, jelas materi-materinya. Nah, ini diintegrasikan aja nih, coach academy itu masuklah nanti materi-materinya di coaching itu. Jadi nggak usah buat acara sendiri gitu lah. Kira-kira nangkep nggak ya Mel? Apa terlalu beribet nih penjelasannya? Eh, aku nangkap Reza. Tapi Nah, itu kan kalau berarti Reza nih ini ya pahamnya kalau coach akademi dengan coaching ini beda ya. ya beda Nah, acaranya gitu. jadi itu ya emang beda tapi itu sih jalur kayak gini. Nah, coaching ini kan kelompok ATM. Mm-mm. Nah, itu kan per prodi. Nah, untuk coach akademinya ini itu tuh coach coach yang bakalan megang kelompok coaching. Paham nggak? Ya, Nah, jadi itu kalau misalnya diintegrasikan mau itu kan berarti materinya diselaraskan kayak gitu kan, ya. disejalankan. Nah, sedangkan untuk coach akademi ini kita tuh mau mendidik pengurus-pengurus ini biar bisa jadi coach dari anak-anak ATM. Paham nggak? Ya. Jadi kalau misalnya diintegrasikan itu bisa sih dijadikan kayak Bang Andri bilang tadi kan, coaching dengan coach akademi itu jadi Hmm. satu proker aja, Hmm. tapi untuk diintegrasikan kayak digabung kayaknya nggak bisa. Paham gak sih maksud aku? Ntar ya, cerna dulu ya. Iya, paham Coach nggak? Paham ini nggak? mendidik menjadi coach kan? Iya, coach academy itu kan pengurus yang bakalan jadi coach dari kelompok coaching gitu. Ya, sedangkan coaching itu kegiatan yang apa ya? Ada apa ya? Ada pematerinya gitu nggak sih? Iya, pematerinya itu coach yang ikut coach academy. Hmm. Kenapa nggak bisa Paham? Mel? Apa aja? Kenapa nggak bisa Mel? Bukan nggak bisa sih, Nah, bisa bisa bisa. hmm. Tapi itu untuk silabus pasti beda kan antara coach academy dan juga coachingnya. Nah, Nah, itu gimana sih? silabus di coach academy itu dimasukin aja di silabus coach gitu. Hmm, oke 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 oke. Paham. Oke, aku lanjut dulu ya. Yang nomor 9, data keaktifan kader. Apa nggak ada komen pula ini. Itulah, perlu pokoknya. ARD survei, perlu. Nah, mutaba'ah yaumiyah, saran kalau bisa dispesifikin lagi gitu ya, kayak kriterianya.
Misalnya apa kemarin ya? Misalnya apa ya? Ngaji, kalau nggak salah ngaji ya. Nah, kadang orang tuh, kemarin aku ada nemu ya, dia, tapi bukan masalah itu sih. Intinya itu, dia bingung gitu. Kapan dikatakan telah melakukan kegiatan tersebut gitu lah. Nah, kalau bisa dispesifikin gitu sih. Kadang ngaji satu halaman gitu lah. Nah, karena ini ngaruh sih, aku pernah baca di psikologi gitu. Semakin spesifik kita membuat suatu rencana gitu, semakin apa ya, ada dorongan dalam diri kita akan mengerjakan kegiatan tersebut gitu. Dan selain itu, kadang orang kan biar dia, kadang dia tuh kalau bingung ditinggalinnya gitu, bukannya berusaha gitu untuk mencari tahu gitu ya. Bentuknya memudahkan aja lah ya. Sama bahasanya tuh kalau bisa ini lah, bahasa yang apa ya, jangan bahasa Arab gitu ya, yang sederhana aja tuh, bahasa orang awam gitu, sehingga dia lebih mudah gitu memahaminya. Sama mau nanya sih tadi, kalau dari Bang Andri tadi ya, kan bilang apa namanya tuh, mutabaah yaumiyahnya seminggu sekali ya Bang ya. Iya, aja. Itu maksudnya apa Bang? Ngisinya seminggu sekali ya Bang? Yang isinya seminggu sekali. Jadi direkap, Hmm, tapi hanya bisa jadi lupa sih. Apakah memang aku udah ini dalam minggu ini atau enggak. Jadi ya cuma jadinya nerka-nerka. iya Bang. Itulah pokoknya yang perlu dipikirkan lagi. Oke, udah ya. Ini. Terus ada lagi nih. Bentar, nah, nanti aja lah. Lanjut dulu. Mungkin dari Kak Nada dulu ada yang mau ditanggepin Kak. Boleh Andri dulu kalau mau Andri. Ada Bang? Yang apa ya tadi? Bentar, kok ya lupa pula. Yang ya, yang kode akademik. Kode akademik itu nggak perlu kurikulum kok. Cuma kan dia cuma 3 kali ya. Jadi nggak perlu ada silabus gitu loh. Karena Hmm, ya cuma udah dengar sih. kan, misalnya pertemuan pertama ini, pertemuan kedua ini, pertemuan ketiga ini gitu loh. Jadi jelas nggak perlu lah silabus ke yang berdua lagi. Cukup yang kalau untuk silabus itu cukup yang di coaching sama mentoring aja. Jadi nggak usah ada silabus untuk yang kos akademik. Jelas kalian udah tahu pertemuan pertamanya ini, pertemuan keduanya ini, pertemuan ketiganya ini. Gitu. Nah, jika nanti kalau udah terlaksana nih ketiga pertemuan, tapi masih ada kendala, mungkin buat lagi pertemuan keempat. Nah, ya untuk pertemuan keempatnya ya pembahasannya terkait kendala yang ada, bukan hal yang baru lagi gitu loh. Bukan kalian harus nyari lagi nih apa yang mau disampaikan. Tapi ya terkait apa sih kendala yang ada gitu loh. Nah, nanti kendala yang ada tuh ya kalian nanya aja ke masing-masing coaching. Masing-masing coachnya gimana kan, gimana jalan coachingnya dan semacamnya. Itu sih kalau untuk yang lainnya setuju setuju. Ya Bang. Gimana Kak? Mau nanggepin dikit. Oke Jadi Kak. tadi kan ada kebahas yang zikir bareng itu tadi ya. Ya. Hmm, Nah, eh, kenapa akhirnya kita kemarin ngadain zikir bareng? hmm, Jadi kan yang masuk ke atau BIP itu kan bukan, maksudnya nggak semuanya orang yang paham tentang hal-hal kayak gitu gitu. Nah, bahkan kakak dulu juga, kakak kan asalnya dari SMA biasa gitu. Nah, kakak bukan dari pesantren ataupun man yang sejenis-jenis kayak gitu. Kakak bahkan nggak tahu ada yang namanya zikir pagi dan zikir petang. Nah, itulah kenapa akhirnya diadakan zikir bersama gitu. Karena ada orang yang tidak pernah mendengar itu sama sekali gitu. Jadi kalau seandainya ada zikir itu tuh semacam perkenalkan mereka juga lah. Oh, ternyata ada loh yang namanya zikir petang, zikir pagi gitu. Nah, karena ya background kita tuh beda-beda, itulah manfaatnya akhirnya kayak ngerasa oh aku di sini dapet ternyata kayak gitu. Nah kalau seandainya nanti dibuat sendiri-sendiri gitu, takutnya yang nggak tahu apa-apa nih dia cuman ngeliatin HP doang, dia mau ikut pun akhirnya besoknya jadi segan karena dia nggak tahu ini bacanya gimana gitu. Terus kok aku baru dengar, kan ada beberapa yang masih kurang fasih mungkin gitu kan. Nah adanya zikir bareng itu tuh biar fasihin orang-orang mereka tuh
apa ya, ibaratnya ngefasihin mereka buat ngedenger sama sekalian ngebaca gitu. Itulah kenapa akhirnya kemarin ada SBT yang berisikan zikir pagi bareng-bareng gitu. Itu manfaatnya karena kan ya balik lagi tadi nggak semua orang tahu ada zikir pagi sama zikir petang. Jadi yang selama ini yang dulu kakak tahu itu zikir tuh cuman ya zikir habis sholat gitu kan, zikir yang biasa subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar sama la ilaha illallah gitu kan. Nah, jadi ya itu tadi gunanya buat zikir pagi. Nah, terus yang satu lagi pertimbangan kalau memang seandainya SBT melalui Zoom itu ditiadakan nanti kalau seandainya yang akhwat menyusul di jam 7 pagi itu akan lebih sangat-sangat sulit lagi untuk mengumpulkan orang-orangnya gitu. Kendalanya apa? Yang pertama kendalanya eh yang rumahnya jauh, kasihan gak bisa ikutan. Terus yang kedua kalau ya kalau tabrakan sama jadwal kuliah gimana gitu kan? Atau memang kalau seandainya dibuat minggu, ya balik lagi sih, boleh aja dibuat minggu berarti nanti resikonya berarti akan banyak terpotong oleh kegiatan-kegiatan atau BIP gitu nah. Karena kan pasti kita bakal ngadain event di Sabtu Minggu kan. Nah, itu pasti bakal banyak kepotong SBT-nya gitu. Nah, terus adanya SBT itu memang mungkin sebenarnya kalau ketiduran ya beberapa memang mungkin ada yang ketiduran ya, tapi balik lagi gimana MC-nya buat interaktif gitu kan. Nah, selama waktu kakak jadi pengurus tuh jujur kakak sangat excited buat apa ya, ikut karena dari situ kita tuh tahu loh teman kita, oh ternyata teman kita nih lahirnya di sini, oh dia kepribadiannya gini, oh dianya sukanya ini sukanya itu gitu kan dari deep intronya gitu kan. Terus kadang ada ice breakingnya yang seru gitu, ice breakingnya tuh bikin seru akhirnya buat nagih gitu. Nah itu balik lagi gimana sistemnya, tapi menurut kakak untuk yang paling efektif memang sejauh ini Zoom karena kan posisinya kita beda-beda gitu, nggak semuanya juga dekat sama FKIK, ada yang di Pondok Meja, ada yang di Mandalo, mungkin ada juga yang rumahnya agak jauh gitu kan, itu boleh dipertimbangin lagi kalau seandainya. Tapi memang bagus sholat jamaah tuh bagus, tapi ya itu tadi kalau seandainya yang tadi yang zikir barengnya dihilangkan dan jadi zikir sendiri-sendiri itu aku kurang menyarankan sih karena kan masalahnya nggak semuanya tahu tentang zikir yang kayak gitu. Mungkin cukup itu sih. Oke, Kak, syukuran, Kak. Jadi izin menanggapi dulu ya, Kak. Yang pertama, zikir bareng itu tetap ada, Kak. Bukan ditiadakan, ada, cuma hanya mekanismenya yang berbeda, Kak. Karena memang zikir bareng ini juga ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau Ikhwas kalian pernah dengar ketika eh, seorang sahabat lewat, dia mendengar zikir yang keras dari sebuah masjid, padahal jaraknya itu cukup jauh daripada sebuah masjid. Nah, dan ternyata suara kerasnya itu dihasilkan oleh zikir orang-orang yang berjamaah sesudah sholat di dalam masjid tersebut. Nah, dari pembahasan ini kata para ulama, zikir berjamaah itu tetap diperbolehkan. Tetapi kata Imam Syafi'i di dalam kitabnya, beliau menyebutkan bahwa zikir berjamaah ini memang dikhususkan untuk orang-orang yang baru belajar akan zikir tersebut. Seandainya dia sudah memakan zikir tersebut, maka dianjurkan zikir sendiri-sendiri. Itu kata Imam Syafi'i. Nah, untuk zikir bareng ini tetap ada. Nanti insya Allah akan diadakan di Masjid Ar-Razi. Zikir bareng ini mungkin nanti dipertimbangkan dulu di awal-awalnya. Soalnya kalau di era sekarang ini kan eh, insya Allah sudah lebih gampang ya dibandingkan dengan zaman dulu itu tulisan tentang zikir itu sedikit, kemudian juga tulisannya itu buram sulit dibaca gitu. Kalau sekarang kan dari internet tuh udah ada bahasa Indonesianya, udah ada ini YouTube-nya malah udah ada suaranya gitu, cara bacanya gimana. Dan insya Allah itu sudah jelas lah. Nah, zikir barengnya ini akan dilaksanakan di Masjid Ar-Razi. Bareng di sini maksudnya untuk eh, masing-masing orang tuh kumpul bersama di Masjid Ar-Razi, tapi zikirnya tetap sendiri-sendiri. Kumpulnya bersama tapi zikir sendiri-sendiri, kecuali nanti ada komplain nih dari beberapa orang gitu yang kayak, oh ini gimana Zah bacanya? Aku nggak tahu gitu kan. Nah, barangkali di awal-awal kita tetap ini praktekkan untuk
cara bacanya gitu tentang zikir tersebut. Tapi jika udah masing-masingnya udah lancar, maka dilanjutkan oleh zikir sendiri-sendiri di Masjid Ar-Razi. Jadi kesimpulannya zikir berjamaah di sini maksudnya berkumpul bersama di suatu tempat, tapi zikirnya tetap sendiri-sendiri gitu. Itu kalau udah lancar. Yang kedua, pertimbangan SBT ya, Zoom untuk awat. Nah, untuk awat ini memang eh, hasil hasil dari apa penerapan nanti akan diuji coba dulu ya, karena memang kemarin concernnya mikir untuk ahwatnya itu sih gimana. Namanya tuh kalau dia kumpul sana kan jauh gitu-gitu. Cuman memang pertimbangannya kemarin kalau hanya lewat Zoom aja, ini cara psikologi apa ya keterikatan, kalau orang mau nyebutnya itu bondingnya itu beda gitu antara hanya lewat Zoom saja dengan jumpa langsung gitu. Nah, barangkali nanti jika ahwat ini kita evaluasi ya. Kalau kemarin kan kalau lewat Zoom aja itu rasanya rata-rata itu di bawah ini ya, di bawah setengah kepengurusan yang hadir, dan ya cukup sedikit sih sebenarnya. Nah, nanti setelah diterapkan mungkin bisa dipikirkan bersama oleh BPH dan lain-lain. Untuk yang Ikhwan itu insya Allah rancangannya gitu ya, tetap apa kayak yang Raja sebutin tadi. Kalau yang Ahwat ini mungkin nanti ini dievaluasi seiring dengan berjalannya proker tersebut. Gitu kalau dari Raja Kak. Barangkali Kak Nada ada yang mau disampaikan lagi. Oke, jadi yang zikir itu nunggu yang ahwatnya datang, terus ahwatnya sama sistemnya kayak gitu, jam 7 baru mulai zikir atau gimana tuh? Nggak, Kak. Kalau zikir ini dia eh, waktu yang utama kan sudah zuhur ya Kak. Sudah zuhur. Sudah subuh. Ya, subuh sampai sebelum Hmm. terbit matahari. Nah, itu udah mulai sih Kak. Nah, ya ahwat ini kayak nah itu yang Raja bilang tadi Kak. Mungkin kalau khusus ahwat aja gitu dibuatkan zikirnya itu di lewat Zoom gitu ya. Zikirnya itu lewat Zoom di jam 7 baru ke Arazi untuk deep introduction dan apa ya, penjelasan nasihat-nasihat kayak biasa gitu loh. Gitu Kak. Kira-kira Hmm, berat sih. Soalnya dari Zoom, habis Zoom itu kan berarti ntar buat prepare lagi mau ke Arazi gitu kan. Ya, gimana ya Jaya? Soalnya cewek ini agak ribet gitu buat ya. keluar gitu kan. Dan Nah, boleh tapi diuji coba dulu, dilihat berapa persen yang datang kan. Kalau seandainya memang efektif begitu, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau nggak efektif berarti kemungkinan bakal balik lagi ke sistem awal kan ya. iya Kak, bisa jadi dipertimbangkan. Iya, iya. Oke, dari Amel cukup ya Kak? Cukup, cukup lanjut. Oke, syukur Kak. Dari Amel, gimana Mel? Oke, sebelumnya kasih Za tanggapannya Ya, sama masuk-masukannya. Yang pertama itu kan dari milad. Nah, milad itu kita nggak usah karena emang dalam Islam pun tidak dianjurkan kan. hmm, Jadi kita fokuskan ke hanya untuk data pengurus alumni dan juga nomor-nomor penting sivitas akademik. Terus yang kedua untuk SBT itu kan bukan kadri yang megang kan ya, karena dioper ke departemen lain. ya, Hmm, Tapi kalau emang menurut aku, hmm, kalau untuk SBT yang dilaksanakan offline kayak gitu emang um, menyesuaikan di awalnya itu sih. Itu aja. Terus yang HOT, House of Training itu kan perlu. Nah, HOT ini kan yang pertama tuh kita bakalan ngadain HRD survei. Tadi Reza bilang kalau bisa yang soft skill itu kadri yang pegang, yang hard skill itu departemen baru yang megang. hmm. Hmm, hmm,
Kalau dari pengalaman tahun kemarin, ini kan kalau di Kadri nggak jalan. Kalau misalnya difokuskan ke departemen baru aja gimana? Tapi itu tergantung sih pendapatnya gimana dari Bang Andri, Kak Nada, Riza, Sashi, Fahman sama Reza. Terus studi banding ini kan safari ilmu sama dengan safari ilmu. Nah, untuk tahun kepengurusan sebelumnya itu kan diadakan karena emang ada kebutuhan pokoknya ada kebutuhan gitu nah yang menyebabkan kita tuh mengadakan safari ilmu dengan UNS kalau aku nggak salah kemarin. Nah, untuk tahun ini kira-kira kepentingan apa ya yang bakalan buat kita tuh perlu ngadain safari ilmu gitu. Nah, terus kan tadi kan aku juga udah mempertimbangkan kalau safari ilmu itu ditransfer ke departemen baru. Tapi jadi Reza ini studi banding atau safari ilmunya masih Kadri yang megang ya atau gimana? Nah, sebelum itu mau nanya dulu sih, kira-kira Amel memberatkan nggak kalau ini studi banding Kadri yang megang? Kalau untuk aku pribadi itu tergantung kebutuhannya. Kalau emang itu di bidangnya Kadri, aku insya Allah enggak keberatan. Tapi kalau misalnya itu lebih berat ke departemen baru yang pengabdian dan pengabdian pengetahuan kalau nggak salah, bagus mereka yang megang. Tapi itu bebas sih. Terus oh untuk zikir pagi, mungkin aku dikit masuk tadi kan Kak Nada bilang bahkan sebelumnya pun nggak tahu apa itu zikir pagi dan zikir petang. Nah, aku kan di kaderisasi itu ada proker kaderisasi remind. Nah, kaderisasi reminder itu kan ada puasa Senin Kamis sama puasa Yaumul Bid. Aku sempat kepikiran untuk masukin satu reminder lagi itu eh, zikir al-maksurat pagi petang. Jadi nanti itu ada poster. Nah, di poster itu captionnya itu nanti ada link alamat suratnya. Jadi kan untuk SBT sebelumnya ada beberapa pengurus itu yang masih awam sama alamat surat. Nah, menurut aku bagus diadakan reminder untuk alamat surat itu biar bisa juga disebarin ke ATM. Jadi nantinya untuk kalau misalnya lanjut ke pengurus nggak awam lagi sama alamat surat. Karena reminder puasa itu kan Minggu malam sama Rabu malam. Terus sekali sebulan untuk Yaumul Bid. Sedangkan daily reminder dari Syiar itu ada setiap hari, booster mingguan itu ada satu kali seminggu, terus ada Al-Kahfi itu kalau nggak Kamis malam, Jumat pagi. Nah, rencana aku kalau di ACC untuk reminder dari alamat suratnya itu diadakan Jumat sore. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Kembalikan ke Reza. Ya, Mel, mantap Mel. Ide bagus tuh Mel. Untuk almak surat itu ya Mel. Tadi untuk dari reminder itu sebenarnya CCR udah ngajuin juga sih tadi Mel. Ini tahun lalu juga gitu ya. Nah, mungkin nanti kerjasama aja ya. Coba aku kolaborasikan gitu ya. Jadi Amel yang nerusinnya ke kepengurusan, si ada yang buat posternya gitu ya. Itu kira-kira gimana Mel? Iya, Zah. Setuju. Oke Mel. Kalau Fahman gimana Fahman? Ada yang mau dikomentari Fahman? Ya, cukup bang. Good. Oke Man. Oke, mungkin kita lanjut ke Riza katanya izin ini dulu ya Bang. Nggak. Dia lagi ada mau tes katanya jadi mau belajar dulu. Oke lanjut ke Syasi. Syasi ada yang mau dikomentari sih. Syasi.
Oke, mungkin kasih lagi nggak stay di depan gadgetnya. Dari Bang Andri dan Kak Nada, ada lagi Kak yang mau disampaikan? Cukup, cukup dari Kakak. Oke, Terkait apa aja? Terkait safari ilmu tadi. Sebenarnya nggak harus ada kepentingan sih. Kalau kalau kata Amel kan tadi karena kita ada kepentingan semacamnya makanya ada safari ilmu. Sebenarnya nggak harus ada kepentingan. Tujuan untuk safari ilmu itu kan tujuannya adalah berbagi apa sih yang mereka itu di misalnya di UNS kemarin mereka gimana sih cara LDF-nya, jalan LDF dan semacamnya gitu loh. Nah, sedangkan kita gimana semacamnya. Nah, kemarin itu juga sering tukar tukar proker dan macamnya karena di mereka kalau kemarin itu kaderisasi di mereka lebih sedikit lagi prokernya, sedangkan di kita lumayan banyak dan mereka itu jadi tertarik. Nah, kok sampai bisa menjalankan sebanyak itu proker sedangkan semacamnya gitu loh. Jadi ada dan juga berbagi sih terkait apa yang kemarin yang mutabaah yaumiyah sama SBT. Gimana sih perjalanan semacamnya. Sebenarnya tujuannya ya saling saling berbagi sih. Mereka prokernya apa, mereka jalannya gimana, sistem mereka gimana semacamnya. Nah, kalau mau di tahun ini kalaupun mau ya monggo sih cari lagi gitu loh. Kemarin kan udah UNS, mungkin tahun ini misal Unair atau mau ambil lagi di Lampung Mangkurat misalnya atau mau yang dekat kalian langsung langsung safari dengan Unan misalnya langsung offline datang sana ya monggo kalau mama memungkinkan kalau nggak mungkin kan ya online aja kalau saran sih untuk tahun ini mungkin coba Unair karena mereka itu perkembangannya lumayan pesat Kak, untuk LDF karena dari awal sampai tahun ini tuh sampai 200 anggotanya nah itu bagaimana dan semacamnya perlu kita. Nah, cuma mungkin eh, kalaupun nanti memerlukan apanya ya coba coba aja. oke Bang. Gitu Mel. Setuju sih Mel sama Bang Andri Mel. Jadi nggak harus ada kayak kepentingan gitu ya Mel. Untuk sekedar mencari inspirasi juga bisa sih Mel. Tapi itu nih kalau kira-kira nggak memberatkan kegiatan kaji yang lain ya Mel. Kalau dibilang perlu atau enggak, perlu sih Mel. Tapi ya di departemen yang lain ya bukan di kaderisasi. Oh, bukan di kaderisasi. Departemen apa Bang? Kan tadi rencananya memang dioper ke sebelah Oh, pengabdian dan kontrak. Ya jadi ya silakan dioper ke sebelah gitu loh. Sama Sohib, kan Sohib itu silaturahmi atau tabib. Sebenarnya kan ya kemarin kan abang jelasin nggak dia kan sebenarnya kan internal eksternal gitu sebenarnya tambahannya. Tapi kan ternyata kita cuma menyanggupi satu departemen ya udah berarti pengabdian rumah tangga. oke Bang. Nanti eh, untuk studi banding ini eh, izin untuk ditampung dulu ya, kakak abang dan teman-teman. Nanti nunggu komentar dari apa di departemen yang baru itu. Barangkali eh, bisa kerjasama atau gimana gitu ya. Di izin menampung dulu. Oke, ada beberapa yang mau ditanya sih. Ini ke Amel dan Fahman. Sama ke kakak abang yang lain juga bisa sih. Untuk yang adab musyawarah itu gimana ya maksudnya, Ikhwan? Di musyawarah besar, mubes. Jangan. Ada musyawarah yang di Mubes ya. Ah, Itu kan ada musyawarah yang disahkan sama Pimsit sementara Bang Ari, Kak Ama, sama Kak Diah oh, sebelum naik ke Pimsit tetap itu nah Reza. oh ya, oke. Sebelumnya. Terus Mel, untuk TH tadi, apa ya, sebaiknya dilanjutkan ya, kesimpulan dari Bang Andri dan Kak Nada tadi. Kalau bisa saran ini sih, Mas. TH-nya itu sprodi gitu ya, Mel. Karena bukan lintas prodi gitu. Alasannya gini, Mel. Sprodi itu kan eh, cenderung ketemunya lebih sering gitu ya.
Jadi kayak ada bondingnya tuh lebih terikat gitu. Terus mungkin pertimbangannya, nah justru itu kita buat beda prodi gitu kan ya, supaya ininya apa lebih mengenal satu sama lain gitu mungkin dari sisi yang lain gitu mikirnya. Cuman kalau kita lihat tujuannya TH ini kan untuk membantu mengawasi gitu ya, mengawasi terutama untuk ibadah-ibadahnya gitu, ibadah-ibadahnya. Nah untuk yang bertemu lebih sering ini, misalnya lebih cocok sih Mel untuk ini mengawasi, terutama kayak kemarin aku kasusnya dengan Pandi gitu ya. Temunya pun sebulan sekali belum tentu gitu ya. Saat Pandi menghilang agak sulit sih memfollow up-nya, karena temu di kelas jarang, kemudian di kampus jarang gitu. Cuma lewat chat-chat aja itu. Asalnya semuanya nggak harus TH-nya bisa sih. Kalau cuma chat-chat aja. Terus emang kalau kita punya ikatan yang lebih kuat gitu malah untuk mengajak orang lain tuh apa ya dorongannya tuh lebih kuat gitu kan. Apa ya contohnya? Mungkin kalau secara psikologi bisa dibaca-baca lagi gitu ya. Kalau aku kemarin gini sih Mel. Misalnya kayak Pandri ya, TH aku kan Pandri ya. Kalau Pandri yang ngajak kegiatan aku biasa-biasa aja sih. Nah, tapi kalau kayak apa yang lebih deket gitu ya, sebut aja siapa Dodi misalnya, ada kegiatan-kegiatan gitu. Kayak ada dorongan tuh rasanya lebih kuat aja gitu untuk ikut ya, karena udah semasukan gitu ya, seobrolan gitu kan. Seobrolan dengan yang apa lebih dekat tadi. Itu sih mungkin pertimbangannya. Terus pemurama. Muramah ini apa ya nggak? Bisa ini nggak? Ya. Temu ramah itu kemarin itu kan diadakan, aku lupa tanggal sama bulannya, tapi itu kan nanti ada atau Bibers Muda dikumpulkan di Masjid Ar-Razi. Kemarin itu ada sesi sharing, terus pembentukan Volta, sama pengenalan coaching. Nah, itu kan kemarin inisiatif ada acaranya karena emang coachingnya nggak terlalu efektif jalannya, makanya itu diadakan temu ramah gitu Naza. Makanya tadi aku bilang kalau emang kelompok coaching untuk periode ini jalan dengan baik dari awal, kayaknya nggak masalah untuk temu ramah itu nggak diadakan di kepengurusan ini. Tapi kalau emang kendalanya sama dengan tahun kemarin, itu kelompok coachingnya nggak berjalan dengan baik, ya udah berarti kita akan mengadakan temu ramah gitu. Ya Mel, sekolahnya. Oke, selanjutnya ini izin bertanya ke Bang Andi dan Kak Nada. Kemarin ada masukan gini. Yang pertama ini dulu sih. Kira-kira anggota umum itu kegiatannya apa aja ya, Bang? Maaf ini kalau agak OOT di luar kadri. Bang, atau Kak Nada? Oke. Kakak izin ngejawab ya, Ya, anggota umum. Jadi sebenarnya anggota umum ini adalah orang yang terikat di ATOBIP, tapi dia tidak menjadi, dia tidak menerima amanah sebagai pengurus gitu kan. Nah, hmm, untuk kegiatannya apa aja? Ya sebenarnya kegiatannya tuh ngebantu dari kegiatan-kegiatan atau cuman selama ini kan kita pemberdayaannya kurang. Nah, kayak misalnya kita mau ngadain kegiatan atrium. Nah, itu sangat diperbolehkan loh kalau seandainya kita oprek ke anggota umum gitu. Karena kan pengurus nih mungkin udah banyak sekali dengan hektiknya dia tanggung jawab jadi PJ ini, PJ itu, PJ yang lain gitu. Nah, adanya anggota umum tuh sebenarnya nggak bantu hal-hal yang kayak gitu. Nah, terus juga untuk kegiatan SBT, terus kegiatan-kegiatan rutinan kajian yang lain. Nah, itu memang baiknya anggota umum tuh silahkan diajak gitu, karena mereka ini adalah orang yang tertarik ke Atabib, tapi mereka tidak siap untuk menerima amanah itu gitu, amanah menjadi pengurus. Jadi boleh diberdayakan di misalnya di kepanitiaan atau kegiatan atau yang kajian, SBT, atrium atau apapun lah itu yang nanti membutuhkan sumber daya. Atau ini kan nanti kita ada departemen baru ya kayak pengabdian, itu silakan diajak juga anggota umum, itu sangat diperbolehkan gitu. oke Kak, syukur Kak. Soalnya Reza tadi kepikiran juga kayak kakak sih Kak, sepakat sih kayak kakak tadi.
dan ternyata alhamdulillah langsung diarahin ke situ ya. Insya Allah langsung dijalankan gitu untuk pemberdayaan dari anggota umumnya. Oke, kalau dari rasa sendiri cukup. Mungkin kalau dari Kak Abang, Fahman, dan Yuni tidak ada Sasi juga, tidak ada yang mau disampaikan lagi. Barangkali bisa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kak, Bang, dan teman-teman. Jazakumullah khairan. Syukron, Reza, Amel, Fahman, dan Shashi. Syukron Kak, syukron Reza, syukron Sasi, syukron Fahman, syukron Bang. Oke, Mel.